Yang pasti musik sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Musik juga terus berkembang dan menciptakan berbagai macam genre. Karena manusia sudah dekat dengan musik, karena itu manusia mencari cara agar bisa mendengarkan musik dimanapun. Mulai dari Nobutoshi Kihara membuat alat pememutar kaset portable atau biasa dikenal dengan Walkman. Setelah itu musik portable berkembang dari analog hingga digital. Ya, kalian pasti sangat familiar dengan Spotify, Apple Music, Tidal, dan lain-lain. Bagaimana dengan yang lain? Musik analog, kaset, vinyl, CD. Masihkah kalian mengenalnya? Kemana keberadaan mereka sekarang di tengah gempuran musik digital? Maka karena itu, kita akan mengajak kalian melihat dari dua perspektif, penjual dan pembeli. Il arrive dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le vent. Nama gua Montanari Hafidin, panggilannya Cemong. Bang Cemong Nama ngetuk, nama bekennya Cemong. Gampang diinget. Nama Irwan, Irwan, dagangnya di daerah. daerah Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Nama siapa bang? Nama Erik, Sibukannya apa? bukan ya kuliah sih. Ya, Kuliah. ya. Dari musik apa? Denger. Nama gue Bikes. Sekarang kesibukan gue kuliah, umur gue 20. Lu dengerin musik gak? Dengerin. Ini kan jualan kaset nih bang. Udah berapa lama bang? Udah hampir tahun 88 berarti udah sampai berapa itu? Apa nama 30 tahun lebih? 20 tahun lebih kan? Iya. Ini mulai kayak gini dari kapan om? Mulai kayak begini saya ngikut dagang waktu zamannya orang tua saya di sini. Saya belajar dagang kelas 4 SD. Belajar dagang doang, baru belajar dagang. Iya. Enggak bantu-bantu orang tua ya. Karena di dagangan ini ya biayanya untuk saya sekolah. Gitu. Jadi saya ikut bantuin orang tua. Kaset gua kebanyakan baru mulai nge-explore gitu kayak lagu-lagu Indo lama, lagu-lagu apa rock-rock yang apa namanya? Adalah di loakan gitu. Itu lu beli kaset nyari lock kan? Nah. Itu lu berarti lu ke mana aja tuh? Gua alternatif sih Kebayoran karena deket. Terus paling jauh gua ke Jatinegara kali ya. Kalau nggak di Solo di kampung gua waktu itu. Itu apa pasar lock gitu? Pasar Loak ya. Barang-barang. Kenapa nalo? Gimana ya? Kalau kata gue, analog itu bentuk apresiasi aja sih, apresiasi lebih sama seniman yang istilahnya bisa memberi hal dalam bentuk konsumsi lah buat lu yang suka musik gitu. Dibanding lu cuma denger di Spotify atau apa, lu bisa apresiasi lebih lewat ya musik analog. Dan dari analog juga banyak sih yang istilahnya bisa diapresiasi, mulai dari desain covernya itu bisa diapresiasi lebih. Ya produksi dari musik kan juga dasarnya dari analog juga, dari piring hitam, dari kaset, terus sekarang CD, terus sampai akhirnya digital. Itu apa mulainya tuh dari koleksi gitu atau gimana? Iya, dari koleksi pertama kita ambil. Kan waktu itu zaman lagi tamat SMA kan ya kerja susah. Akhirnya gua ada koleksi gua jual kaset gitu. Jadi dari awal lu udah ini Ah. udah hobi musik ya? Nah, awalnya perubahan ekonomi. Awalnya perubahan ekonomi karena sulit lapangan kerja, akhirnya gua ambil jualan kaset gitu awalnya. Dan samping itu ya gua ngerti musik. Gitu. Berarti ekspor juga tuh musik tuh? Musik ada Indonesia sama luar. Cuman pada saat itu barangnya gampang. Beda zaman sekarang susah. Pedagangnya banyak, kasetnya nggak ada. Itu kenapa tuh? Nah, itu karena tadi perubahan tadi ketahan sama kolektor.
seperti anak-anak main dikirim ke daerah, kan ada apa namanya jasa-jasa di Facebook jual itu. Nah, itulah kaset berkurang di Jakarta. Kecuali kolektor kejual, baru kita dapat barang cakep. Jadi biar aja hubungan. Jadi rezeki itu biar hubungan. Berarti kolektor tuh banyak juga nyari itu abang. Oh iya banyak. Jadi miara hubungan, kalau hubungan kita enak sama orang, barang pasti ada. Kenapa tempat gua di depan? Tempat gua di depan karena Pak orang lewat, wah ada tukang kaset tuh. Aku punya kaset gua jual. Ah begitu sumbernya. Kalau nyari sendiri susah. Nggak ada grosiran, nggak ada. Beda sama kos kaki. Kos kaki ada grosiran nih, Tanah Abang gitu loh. Beda. Seninya kaset di sini. Karena apa? Orang bernostalgia kayak model lo deh. Kan usia lo muda, kenapa lo kena senang kaset? Ya karena ya itu lebih menghargai musik sebenarnya. Iya, karena barang itu di mata lo langka. Kayak fotonya nih, gua kasih contoh nih. Nih, kan barang di mata lo langka. Ini 40 tahun yang lalu kaset. Iya. Awalnya pertama kaset. Benyamin. Bunyinya pun nggak berubah. Kaset bunyinya bagus. Nggak pernah berubah. Pertama piringan hitam, kedua kaset. Karena ada main jarum kan. Itu kira-kira tuh apa tuh yang bedainnya kaset sama piringan hitam tuh? Bedanya tadi kelangkaan. Kelangkaan piring hitam lebih langka daripada kaset. Gitu. Kalau kaset masih agak tersimpan di Jakarta. Nikmatnya ngedengerin musik-musik piringan hitam ini, ya udah begitu suara gitarnya, ya kan, pokoknya suara musik itu kedengeran bener-bener. Apalagi kalau piringannya kurang bagus ya ada bunyi kayak kretek ya begitu. Itu kalau orang yang bisa nikmat sama dia. Iya. Tapi kalau kolektor itu dibilangnya kotor. Favorit. Itu siapa tuh? Ini George De Pretes, orang Indo tapi gua nggak tahu dia tinggal di Hawaii gitu, anjing nggak jelas. Jadi instrumen-instrumen yang dibawa yang apa namanya kayak lagu-lagu yang dia bikin tuh kayak Hawaii banget dengan lirik bahasa Indonesia. Keroncong jatuhnya sih. Keroncong itu ya. Keroncong ya, George De Pretes. Tapi kalau misalnya sejarah kasetnya kayak dari awal mula nih, pasti ingat gitu. Kalau sejarah kaset kan itu dari radio. Sebenarnya radio ada apa namanya radio orang hobi. Dulu kan di Jakarta banyak pemancar radio yang putar lagu. Jadi kan mereka akhirnya kan bikin kaset, Duta Suara tuh awal mula bikin kaset. Awalnya gitu aja, karena ada penggemar musik gitu. Iya kan kalau nggak ada penggemar nggak mungkin lah. Karena dominan orang Indonesia senang musik. Musik itu seni. Seni melahirkan karya kan gitu. Iya betul. Nih kan Om udah 30 tahun berarti jualan nih ya. Iya. Itu kira-kira apa sih Om yang dari dulu sampai sekarang masih bertahan gitu? Gue mau nikmati gitu, nggak jadi beban. Karena gue bertemu orang tiap hari gitu. Dan barang pun ada penjual pembeli, ketemunya penjual pembeli adanya di sini. Dan gue sabar gitu. Kan kalau main kaset ini harus sabar, kalau nggak sabar ya bubar. Jadi gue lebih milih toko-toko emang yang jualan kaset, yang emang dari awal mereka itu nge-build tokonya itu ya dari hobi mereka gitu. Dan dari situ juga gue ngerasa gue bisa dapat kenalan baru gitu, gue bisa dapat ilmu baru dari tukang-tukang kaset gitu. Istilahnya wawasan yang kayak gue awalnya nggak terlalu ngerti dalam dunia hobi ini, sekarang gue bisa dapat gara-gara gue mulai dapat kenalan dari dunia itu gitu, mulai dapat kenalan dari orang yang udah istilahnya udah dari dulu udah lama gitu ngikutin. Zaman dulu berarti udah beda ya berarti ya, perkembangan zaman segala tuh ya berarti ya. Kalau masalah musik kan tergantung genrenya aja. Kan tergantung ritme. Sekarang lagi apa nih musik kan gitu. Kan gejolak kejiwaan. Musik nggak jauh dari emosi jiwa. Ada musik berontak, taruh rock and roll. Nah, kalau agak santai dikasih musik jazz, apa gitu kan dari bawaan tadi. Rasa tadi. Musik dimulai rasa, maka ada nada kan. Oh, suara CD lo nggak salah tahu tuh. Gitar tuh. Pelan aja dulu, ntar kalau tuh. Goblok dia sih. Pada akhirnya, musik tetap musik. Duit. Ini kan asli di atas cepet, murah. There's no sign of life, it's just a
namanya udah ada susah. Iya, tahu gue kalau Bowie. Nah, kan lo tahu tuh kan? Gue yang bilangin nih udah agak susah. Nah, sekalinya ada juga orang cepat.